Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya bikin masakan enak, rasanya gurih manis dengan bahan pokoknya ayam, dicampur beberapa bahan lain yang makin nambah kelezatan masakannya. Bikinnya udah pasti gampang banget, siapapun bisa recook meskipun yang baru belajar masak. Oke, biar gak pakai lama kita simak aja ya Moms tutorial singkatnya bersama Melly May Cooking TV. Langkah pertama, siapkan chopper buat giling daging ayamnya. Lalu masukkan 500 gram daging ayam filet paha. Kalau ada kulitnya masukin aja, tapi kulitnya harus digunting-gunting dulu karena kulit gak bisa dihancurin pakai chopper ya. Kulitnya suka nyangkut di gilingan. Oke, lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka dan 85 gram kelapa parut. Kelapanya jangan yang tua ya, jangan juga terlalu muda, tapi yang sedang-sedang aja. Selanjutnya tambahkan juga minyak bawang putih. Ini bawang putihnya 3 siung dicincang dan ditumiskan dengan 2 sendok minyak goreng. Jadi masukin aja semua bahan ini ke dalam campuran daging ayamnya. Selanjutnya bumbui dengan setengah sendok makan gula pasir, tapi kalau gak mau pakai gula juga gak apa-apa ya, gak usah pakai. Lalu tambahkan perbumbuan minyak, saus, dan kecap. Ini udah saya campur 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan, dan 1 sendok makan kecap Inggris. Selanjutnya giling semua bahan, tapi jangan sampai halus ya, cukup hancur aja, giling kasar. Setelah digiling, lalu tambahkan bumbu lain yang belum sempat saya masukkan di awal ya. Tadi saya kelupaan. Ini ada 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Wajib pakai lada bubuk juga ya, 1 sendok teh. Tapi karena stok saya habis, jadi di video saya nggak pakai ya. Tapi untuk resepnya tetap saya tuliskan lada bubuknya. Dan selanjutnya diaduk semua bahan sampai merata. Kalau nggak lupa sih, semua bahan ini harusnya saya campurin tadi waktu digiling ya. Kenapa saya campur bumbu waktu digiling? Biar bumbunya itu merata. Kalau cuma diaduk tangan takutnya ada yang nggak rata aja. Setelah adonannya selesai, lalu ambil sebagian dengan ukuran sesuai kebutuhan aja ya Moms. Kalau saya dari resep ini menghasilkan 9 buah ya dengan ukuran sedang. Jadi silakan aja untuk ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadinya kayak gini ya Moms. Setelah dibulatkan ada 9 piece. Lalu panggang dengan grill pan atau teflon yang dasarnya udah diolesin margarin ya. Panggang sampai matang dan dibolak-balik aja kayak gini. Setelah ayamnya matang, ini sebenarnya udah beres ya proses bikin daging panggangnya. Bisa langsung diangkat dan disajikan bersama saus kentalnya kayak kalau kita makan steak. Tapi hari ini saya lagi bikin versi basah, jadi ayamnya ini nanti mau saya masukkan ke dalam saus basahnya langsung. Jadi sekarang waktunya saya bikin sausnya dulu. Bahan-bahan untuk bikin sausnya ini ya, ada bawang putih cincang dan 6 buah cabai rawit cincang. Ditumiskan atau digoreng sampai matang dengan 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan 470 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu tambahkan bumbu lainnya sesuai yang saya tulis di deskripsi ya. Dan setelah semuanya masuk di wajan, lalu biarkan sampai mendidih. Setelah sausnya mendidih, lalu siramkan di atas daging panggangnya kayak gini Moms. Oh ya Moms, ini untuk sausnya saya kan bikin agak banyak ya. Jadi kalau mau dagingnya ditambah bisa ya. Ini masih bisa untuk 1 kilo daging atau 2 kali takaran di resep. Dan kalau daging dan sausnya udah tercampur kayak gini, biarin aja sampai sausnya menyusut. Untuk tingkat kekentalan sausnya silakan diatur aja sesuai kebutuhan ya Moms. Kalau butuh saus banyak, dibikin jangan terlalu susut aja. Tapi kalau mau dibikin kental banget sausnya, biarkan aja sampai susut. Nanti hasil akhirnya jadi kayak saus barbecue. Nah, ini masakannya udah matang ya. Saya bikin sausnya lebih kental, jadi saya susutkan sampai warnanya coklat pekat. Untuk cara penyajiannya bisa disajikan kayak gini aja, ditaburi dengan biji wijen putih. Atau bisa juga disajikan dengan dipotong-potong kayak gini. Yang manapun juga tetap enak ya Moms. Masakan ini rasanya gurih manis. Jadi yang mau ada sensasi pedasnya bisa menambahkan cabai dalam sausnya. Oke deh, itu aja ya Moms, sharing resep dan tutorialnya buat hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.